dua, tiga. Apa kabar Bung Kia? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jumpa lagi. Nah, Terima kasih. sebagai aktivis senior nih ya, saya ingin mendengar cerita Bung Kia ya kan, tentang info-info A1 ya kan, dari para aktivis-aktivis senior ini ya, tentang bergabungnya Prabowo dalam kabinet Presiden Jokowi. Ya, ini menarik karena ketika Prabowo selesai Pilpres lalu 2019 ya kan, jadi semacam anti klimaks pergerakan juga. ya, anti klimaks. Bagaimana masa pendukung yang luar biasa, bahkan beberapa sumber data yang terpercaya ya, beliau sebenarnya kan pemenang ya kan. Nah, tapi oke lah, itu udah berlalu. Cuma jadi catatan, ada tawaran dari Jokowi untuk bergabung dalam kabinet. Nah, ketika itu direspon, inilah muncul sinisme publik secara luas. Loh, katanya macan Asia. Kalau seandainya memimpin Indonesia akan membawa Indonesia menjadi macan Asia. Saya teringat jadi tahun 80-an ketika muncul 4 negara besar di Asia masuk pada fase industrialisasi, jadi negara maju lah, middle countries. Siapa aja? Nah, Cina, itu Korea. bukan. Kalau Cina udah superpower. Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Jepang. Enggak, Jepang udah duluan, udah maju, middle countries. Oke, lanjut. Ya, itulah. Nah, saya kira visi yang digaungkan akan menjadi macan Asia, kira-kira seperti itulah. Artinya membawa Indonesia pada era yang lebih maju dalam berbagai hal. Baik. Tapi kan perjalanannya bercerita atau nasib bicara lain. Beliau tidak jadi 2019. Bahkan tanda petik bergabung dalam kabinet lawannya, menimbulkan kekecewaan publik secara luas. Kekecewaannya bentuknya seperti apa? Oh iya, yang tadinya dibilang katanya mau jadi macan Asia kok jadi kucing sekarang. Mengeong. Jadi kucing mengeong gitu kan. Ya kita paham lah kalau sudah begitu kan. Jadi semacam topik bulian publik, ya wajar-wajar aja, sah-sah aja publik begitu kan. Nah, saya kira konteks itu hari ini apakah juga akan terulang? Nah, untuk klarifikasinya ya kan, alasan rasional dia masuk ya kan, untuk mengkanter bahwa beliau ini macan yang jadi kucing ya kan. Alasan apa yang paling rasional dia masuk di depan itu? Dapat info dari A1-nya itu. Jadi gini, ya memang nggak namanya pertimbangan politik kan ya mungkin sekapasitas seorang Prabowo juga nggak serta-merta begitu aja kan. Dia punya pertemanan luas, yang saya tahu salah satunya adalah seorang ekonom berintegritas, punya rekam jejak luar biasa dan juga aktivis senior, itu Bang Rizal Ramli. Dr. Rizal Ramli. Ya, itu kan kita tahu lah rekam jejaknya beliau kan. Nah, singkat cerita, ngobrol, istilahnya ketemu lah sebagai seorang teman, seorang sahabat, ya saya kira sah-sah aja. Konsultasi ya? Iya, bahwa dalam pandangan atau pilihan politik berbeda itu biasa, hak politik masing-masing. Disitulah kita menguji bagaimana sikap berdemokrasi kan. Nah, Bang RR yang biasa disebut ya, Bang Rizal Ramli, RR, ditanya masukannya lah, pandangannya bahwa Pak Prabowo ini dapat tawaran untuk masuk dalam kabinet Jokowi. Itu tawarannya Menko. Ya tentu kalau Menko seorang Prabowo kan seperti tradisinya sebelumnya kan Menko Polhukam gitu. Kalau Bang RR pandangannya beda lah ya. Kenapa harus pilih itu? Menko Polhukam. Iya. Kalau yang strategis sesuai latar belakang
belakang Prabowo, seorang militer yang punya kemampuan taktik dan strategi perang, dan bicara bagaimana soal pertahanan yang benar, menjaga kedaulatan Indonesia, ya, maka yang dipilih harus Menteri Pertahanan. Nah, rupanya pandangan atau masukan itu ditangkap. Ya. Tepat nggak ada? Oh, tepat. Kalau saya kira gini, jadi Bang RR itu bukan semata-mata sekedar ngasih pandangan begitu, ada kalkulasi politik yang luar biasa, yang itu sangat strategis gitu loh. Karena gini, Prabowo ini kan punya catatan masa lalu yang di bidang HAM. Ya, beliau ini kan nggak bisa masuk ke negara-negara barat, khususnya Amerika yang menjadi kampiun blok barat, kan begitu. Yang tradisi politiknya khususnya sejak Orde Baru begitu kuat, hegemoni Amerika di Indonesia. Sementara Prabowo sendiri juga kan besar pendidikannya di barat, khususnya di Amerika, termasuk pendidikan militernya kan di West Point, ya kan? Nah, tapi kenapa Amerika mengeluarkan kebijakan pencekalan? Jadi ironis kan? Nah, kalkulasi seorang Bang Rizal Ramli, kalau seandainya Prabowo ambil posisi Menteri Pertahanan, itu akan setidaknya bisa menetralisasi atau bahkan keluar dari situasi sulit soal pencekalan kalau dalam kapasitas kepentingan negara, umpamanya ya katakanlah Indonesia. Ternyata itu terbukti, yang tadinya nggak bisa masuk, walaupun ada beberapa petinggi TNI ya kan kena pencekalan ya. Nah, tapi ini kan kita bicara seorang Prabowo, dan itu terbukti dengan jadi Menteri Pertahanan, dia bisa melakukan hubungan antar negara dalam bidang iya. pertahanan sesuai dengan jobnya kan udah bolak-balik ke Amerika dalam kepentingan soal ya isu-isu pertahanan lah ya, pertemuan dengan menteri-menteri pertahanan kemarin itu di Singapura ya membeli alat-alat senjata keliling negara-negara barat. Nah, yang saya mau bilang adalah soal masukan dari seorang Rizal Ramli yang cerdas, kalkulasi strategisnya mengena gitu loh, dan terbukti gitu loh. Bahkan pangkatnya menjadi jenderal penuh ya. Kalau soal itu kan keberuntungannya di depan kan. Begitu. Jadi apa yang dilakukan Prabowo ini ada langkah taktis ya kan. Dia bisa dengan begitu dia mengkelirkan persoalan-persoalan terhadap dia yang dilakukan oleh negara barat ya kan. Ya. Kemudian lagi dia membuktikan kinerja dia ya kan dalam bidang pertahanan ya kan. Ya. Dan juga dia memperkuat posisinya untuk maju pencapresan tahun 2024 ini. Ya. Tapi aku secara jujur maupun tidak. Yang saya lihat seperti itu, ya kan. Tapi kan itu juga semua kan akan teruji ke depan. Terkait dengan menguji ke depan ini. Ya. Nah, ada 3 capres dalam perhelatan politik ini ya kan, yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Ya. Nah, apa harapan Anda terhadap capres terpilih nanti, ya kan? Terhadap tata kelola negara yang akan datang. Ya, saya sangat setuju bahwa soal tata kelola negara saat ini memang harus diperbaiki, ya kan? Hancur, amburadul, ya kan? Pelanggaran hukum, bahkan undang-undang begitu permisif, gitu kan? Dan Prabowo kan ada di dalam kabinet kepemimpinan saat ini, gitu loh, ya kan? Siapapun yang terpilih ke depan punya tanggung jawab memperbaiki soal tata kelola negara saat ini. Kalau bicara tata kelola negara kan bukan soal irama harmoni dalam kabinet, ya kan? Tapi bagaimana kita bicara soal penyelesaian masalah-masalah krusial yang itu berdampak langsung terhadap masyarakat secara luas. Bayangkan, hari ini Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Apa yang kita banggakan kalau begini gitu loh?
Apa yang kita banggakan? Parameternya apa tuh? Ya? Menjadi negara terkorup tuh parameternya dari apa? Indeks Ya itu udah rilis, udah viral itu beberapa hari lalu, ya kan. Nah, terbongkarnya kasus-kasus besar korupsi yang gila-gilaan, belum selesai bicara soal 347 triliun, muncul lagi soal BTS, ada soal ekspor nikel ilegal, ada bicara soal utang rahasia negara yang itu tidak dibenarkan dalam aturan gitu loh. Jatuhnya Perdana Menteri Malaysia, Nazib Razak, salah satunya soal isu utang rahasia negara, utang rahasia yang tidak ada persetujuan parlemen dan sebagainya. Nah, konsekuensi yang muncul juga korup luar biasa. Sama di Indonesia saat ini begitu gitu loh. Korupsi ini udah susah ngomong kita. Jadi satu pembenahan korupsi ya. Ya, korupsi, penegakan kepastian hukum gitu loh. Kepastian hukum ya kan. Kasus BTS ini kan kita lihat jadi ada hal yang sangat aneh, sebenarnya bukan keanehan yang baru. Ini menambah daftar panjang keanehan yang kenapa sikap DPR terhadap isu atau kasus BTS ini kok diam 1000 bahasa gitu loh. Yang di dalamnya juga kan ada di parlemen itu perwakilan-perwakilan dari capres-capres ini kan gitu loh. Termasuk dari PDI semua gitu. Artinya apa? Logika yang sehat kalau kita cermati ada sesuatu nih, something wrong. Nah, kalau ini nggak diselesaikan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku, jadi law enforcement, kepastian penegakan hukum, ya akan kisruh juga ke depan. Mungkin Indonesia akan hilang ya. Dia sendiri pernah bilang bahwa tahun 2030 itu dia sampaikan dalam visinya waktu debat kandidat gitu loh. Nah, seberapa jauh konsistensi ini harus teruji ke sana gitu loh. Ya tentu setelah dia bisa capres yang punya visi itu menduduki jabatannya, ya kan? Ya, ini juga harus dilihat selain soal-soal itu konsistensi dan demokrasi ini, pemilu ini dibilang salah satu tiang dalam proses konsolidasi demokrasi kan bukan semata-mata melihat soal jumlah suara yang terpilih, tapi kualitas isi kepala dari yang dipilih. Baik. Kan begitu. Satu, ini juga harus diperbaiki karena menyangkut soal sistem tata kelola negara nanti di dalamnya. Kedua, kapasitas pemimpin saat ini itu sangat minim. Sehingga nggak memahami bukan cuma soal-soal domestik dalam negeri, tata kelola negara, tapi soal isu-isu global, soal geopolitik. Nah, di dalam kepemimpinan masa depan yang harus diperbaiki adalah termasuk soal kedaulatan negara. Kedaulatan negara bukan cuma semata-mata batas wilayah tanah air gitu loh. Potensi ancaman perang itu nggak melulu soal face to face angkatan bersenjata, bahwa soal itu juga sangat penting harus diperkuat. Tapi soal proksi, perang asimetris, ya kan? Dan itu yang sudah terjadi saat ini. Disinilah kita bicara kedaulatan yang sesungguhnya, gitu loh. Kaca-kaca. Ini menjadi tantangan, kan begitu. Jadi Prabowo jadi macan ya. Uji aja gitu loh. Kalau saya nggak mau mengklaim gitu, karena biar bagaimanapun retorika seorang politisi itu bukan jaminan yang terbaik gitu. Dulu juga begitu semua. Wah, kalau saya jadi begini, begini. Yang ada bullshit pada semua. Rusak negara ini. Artinya kalau saya bicara seperti ini, saya kira udah banyak bahkan ilmuwan semua, akademisi, ahli dari berbagai bidang. Itu bukan
Jangan dilihat itu sebagai kebencian. Terbalik, justru itu kecintaan bagaimana kita menjaga, memperbaiki keadaan gitu. Kan salah kalau pandangan kritis kritis itu sebagai kontrol gitu. Memang peran masyarakat. Di sini juga lah sikap demokrasi itu diuji gitu loh. Baik, Pak. Ya. Cukup dulu ya. Oke. Masih banyak sebenarnya.